teman-teman. Kali ini kita akan belajar membahas tentang bencana dan alam, yaitu konflik sosial. Ngomong-ngomong tentang konflik, belakangan ini banyak sekali berita tentang konflik yang viral di dunia maya. Ada berita di TV, dari media sosial, Google, Facebook, Twitter, dan YouTube. Tapi, apakah teman-teman tahu semua konflik-konflik tersebut terjadi tidak dengan sendirinya, melainkan karena banyak faktor penyebabnya? Teman-teman penasaran kan? Jadi, selamat menyimak ya. Sosial merupakan salah satu bencana yang amat membahayakan manusia. Bencana sosial di Indonesia sebagian besar berbentuk konflik. Konflik pada hakikatnya adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua pihak dan lebih di dalam suatu kelompok masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Konflik dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota dalam kelompok tersebut, yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi atau berebut sumber-sumber daya yang terbatas, serta merebutkan sumber kehidupan maupun lapangan kerja, di mana masing-masing mempunyai perbedaan, status, tujuan, nilai, atau persepsi masing-masing. Konflik SARA merupakan salah satu bencana sosial yang utama di Indonesia. Konflik SARA menurut bentuknya merupakan konflik horizontal, di mana pihak-pihak yang berkonflik adalah mempunyai posisi yang sama. Konflik SARA amat mudah dipicu bahkan oleh hal yang amat kecil seperti pertikaian ataupun hanya ejekan. Dalam mencegah terjadinya konflik sosial meliputi yang pertama penguatan sistem deteksi dini, membangun potensi masyarakat untuk mencegah konflik, meningkatkan kapasitas kepolisian, memperkuat penegakan hukum, menangkal isu yang berkembang, membangun jurnalisme yang pro perdamaian, memetakan daerah rawan konflik, mengembangkan jaringan kerja sama untuk memantau kemungkinan terjadinya konflik, menyusun agenda perdamaian dan pembangunan, berkelanjutan khususnya di daerah-daerah rawan. Namun yang harus menjadi perhatian sesungguhnya adalah masalah pemerataan ekonomi, karena banyak konflik sosial yang berawal dari masalah ekonomi dan kesenjangan. Langkah mitigasi selanjutnya adalah mitigasi ketika konflik sedang terjadi. Pada saat konflik terjadi, mitigasi dilakukan dengan tujuan meredam konflik yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melakukan dialog untuk penghentian konflik. Yang pertama, mengurangi senjata ilegal. Yang kedua, mengupayakan penyelesaian masalah secara damai. Dan yang ketiga, menegakkan hukum. Mitigasi konflik yang lain adalah dilakukannya konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan bahkan jika perlu koersi yaitu paksaan dan detente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal. Mitigasi konflik yang terakhir adalah mitigasi ketika konflik sudah usai. Mitigasi non-struktural yang perlu dilakukan adalah pemulihan trauma pasca konflik dan juga rekonsiliasi pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat harus berperan erat dalam melaksanakan mitigasi bencana konflik. Dalam bencana sosial, bentuk mitigasi non-struktural lebih berperan daripada mitigasi struktural, di mana langkah-langkah mitigasi harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Mitigasi non-struktural lebih sulit dilakukan karena objek dari mitigasi adalah manusia itu sendiri. Dalam mitigasi konflik perlu diperhatikan penyebab konflik itu terjadi, karena hampir setiap konflik memiliki ciri khas tersendiri. Harian yang tidak kalah penting adalah rehabilitas dan rekonstruksi pasca konflik, terutama pada pemulihan trauma akibat konflik, karena hal tersebut akan berpengaruh langsung terhadap kondisi sosial masyarakat tersebut. Nah, teman-teman sudah tahu kan dampak negatif adanya konflik sosial. Itulah pembahasan tentang materi konflik dalam kehidupan sosial. Bagaimana? Kalian mengerti? Cukup sekian dari pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.